Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad. Kali ini kita akan mendemokan modul trainer motor BLDC. Motor BLDC kepanjangan dari motor brushless DC, adalah motor DC yang digerakkan tanpa menggunakan sikat. Jadi dia langsung menggunakan koil-koil gitu ya. Jadi tanpa sikat. Kalau sikat, motor-motor konvensional dulu yang menggunakan sikat itu sering mudah rusak, sering mudah aus sikatnya sehingga mudah rusak. Nah, perkembangan teknologi sekarang dikembangkan tanpa sikat. Jadi dia menggunakan koil. Di sini kalau motor BLDC dia menggunakan 3 koil untuk menggerakkan poros dari motor. Kemudian motor BLDC ini ada 2 tipe, yang menggunakan sensor dan tanpa sensor. Sensor ini nanti digunakan untuk mendeteksi posisi dari rotor atau dari as dari motor BLDC. Nah, ini langsung ke modulnya. Di sini ada beberapa test point, beberapa tombol dan label-label. Di sini juga sudah dibuatkan blok diagramnya, blok diagram controller untuk motor BLDC. Kemudian di sini ada tombol power on off. Nah, ini fungsinya untuk menyalakan, mematikan modul trainer. Kemudian ada test point untuk motor U, VW, ini yang masuk ke 3 koil motor BLDC. Kemudian ini ada 3 inputan sensor, hal efek sensor, hal A sensor, hal B sensor, hal C sensor. Kemudian di sini ada motor BLDC-nya, ada tombol untuk mengatur putaran, arah putarnya, maju atau mundur, forward atau reverse ya. Ini ada tombolnya untuk mengatur maju mundur. Kemudian ada tombol untuk brake, untuk rem. Kemudian ada putaran ada knob untuk mengatur putaran motor BLDC. Jadi kalau motor BLDC ini sekarang banyak digunakan di mobil listrik, sepeda listrik ataupun sepeda motor listrik. Nah, ini kalau misalnya diaplikasikan di mobil listrik ataupun sepeda listrik, ini yang knob untuk mengatur putaran ini bisa diganti dengan pedal gas. Kemudian brake atau rem ini diganti untuk pedal remnya. Forward reverse-nya untuk maju mundurnya ini diganti tuas forward reverse-nya, kayak di tuas gigi ya, di perpindahan giginya itu. Kalau di motor ini kan tidak ada perpindahan giginya, jadi otomatis tinggal ngatur kecepatannya aja. Kemudian ada test point. Di sini ada test point V supply, tegangan supply, A supply, ampere supply, V tegangan kontrol untuk arah, tegangan kontrol untuk kecepatan. Jadi V supply nanti ini test point untuk mengukur tegangan ke modul, tegangan yang ke modul. Kemudian A supply ini untuk mengukur arus yang dikonsumsi oleh modul. Tegangan kontrol direction ini untuk mengukur tegangan arahnya, ketika forward tegangannya berapa volt, ketika reverse berapa volt. Tegangan kontrol speednya ini juga mengukur berapa volt tegangan ketika dia speednya low, medium ataupun high. Ini semacam ini. Ini kita akan tunjukkan cara pengukuran tegangan dan arusnya. Kita masukkan dulu jack nih, steker, hubungkan ke listrik PLN 220. Kemudian kita nyalakan saklar powernya. Kemudian kita siapkan multimeter ya, ringnya di volt DC. Ini kemudian kita masukkan plusnya ke
plusnya, main ke sini main. Nah, ini tampil tegangan supply-nya 24 volt. Kemudian untuk pengukuran arusnya, ya di sini ada saklar toggle, ini nama saklar toggle. Ini fungsinya untuk ngatur ketika pengukuran arus, jadi untuk memudahkan kita ketika mengukur arus supply. Ketika normal ini berarti dia posisinya ke sini, ke arah sini ya. Nah ketika untuk mengukur arus, nah ini kita geser ke sini. Nah ketika geser ke sini berarti ini mati modulnya karena terputus arusnya. Kemudian kita multimeternya kita arahkan ke miliampere DC ya, ke miliampere. Ini kemudian kita masukkan plusnya, mainnya. Nah itu kan harusnya 79 mili. Kemudian kalau misalnya speednya kita buat cepat, agak banter, nah, harusnya akan naik. Jadi nanti untuk pengukurannya, misalnya ketika dia kecepatan 0 berapa, kecepatan maksimum arusnya berapa. Ini misalnya kita buat kecepatan maksimum ya, kita putar terus. Ini kecepatan maksimum, arusnya 240 mili. Kemudian kalau misalnya kita turunkan lagi, kita putar kecepatan knob mengatur kecepatannya. Kalau misalnya kita buat putarannya 0, harusnya 42 mili. Nah kemudian setelah pengukuran arus selesai, ini kita cabut lagi. Nah kalau misalnya kita lepas, ini kan berarti dia mati karena terputus jalur untuk arusnya, maka ini saklarnya digeser ke sini lagi, dinormalkan lagi. Nah ini itu untuk pengukuran tegangan dan arusnya. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya, misal kita pengukuran pada tegangan control direction, tegangan yang untuk mengatur arah putaran, nah, di forward atau reverse-nya nanti berapa volt, dan tegangan yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Ini kita siapkan multimeternya, kita setting ke DC volt DC. Misalnya kita untuk mengukur tegangan speed untuk mengatur kecepatan. Ini posisi motornya mati ya, kalau mati tegangannya 0,0. Kemudian kita naikkan, kita lihat perubahan tegangannya 0,2, naik terus. Nah ini juga putaran motornya juga semakin cepat. Nah, ini coba sampai maksimal ya, tadi pada waktu minimum dia 0 volt, ini coba kita maksimum sampai berapa volt dia, 2,9, 2 volt. Ini maksimum kan sampai 5 volt, sampai 5 volt. Kemudian coba kita ngukur tegangan yang untuk kontrol arahnya. Ini pindah lagi ke sini. Ini anggap ketika arah forward, ini arah forward tegangannya 5 volt. Kemudian kita tekan tombol ini untuk mengatur ke reverse, putar balik ya. Ini putar balik. Ini tegangannya 0 volt. Kita tekan lagi ya, misalnya forward lagi, motornya mati dulu. Nah ini tegangannya 5 volt kalau forward. Ini berarti tegangan kontrol untuk arah dan tegangan kontrol untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian ini untuk pengukuran sensor Hall effect. Ini menggunakan osiloskop. Ini osiloskopnya cuma 2 channel.
Jadi kita akan mengukur sensor A dan sensor B dulu, kemudian nanti sensor A dengan sensor C. Nanti kita akan lihat bentuk sinyalnya dan kita bandingkan dengan datasheet dari controller motor BLDC nya. Ini kita nyalakan dulu. Ini nanti kan di hal A sama hal B, ini yang plus main, dan ini bentuk gelombangnya. Ini yang atas ini berarti yang hal A, yang bawah ini hal B, sensor A sama sensor B. Kemudian untuk tegangan bisa nanti dihitung sendiri, diatur sendiri. Kemudian time per dip juga bisa diatur sendiri, periodenya, frekuensinya ini tergantung dari kecepatan motor. Kalau motornya semakin cepat berarti frekuensinya semakin tinggi, ini kan semakin rapat. Ini kalau kecepatan motor kita kita naikkan ini kalau kecepatan motor kita naikkan, ini frekuensinya semakin tinggi dia semakin merapat. Kemudian kalau misalnya kita turunkan, ini pulsanya melebar, melambat. Ini kemudian kita bandingkan bentuk sinyalnya dengan datasheet manualnya dari controller BLDC nya. Ini kan A sini, ini sinyal B berada di tengahnya sinyal A. Jadi di posisi 90 derajat ya. Ini kita lihat, ini kan sinyal A ini, kemudian B nya kan agak di tengahnya sinyal A. Kemudian kalau yang untuk sinyal C nya ini kita pindahkan ke C. Ini kita pindahkan ke C. Ini sinyal A di sini. Ya, sinyal C nya setelah sinyal A ya. Ini kita lihat perbandingannya. Ini yang A di atas ini C nya kan setelah sinyal A ini, naiknya. Jadi kontrolnya, gambar sinyalnya ini sudah sesuai dengan datasheet dari controller motor BLDC tersebut. Kemudian untuk pengukuran sinyal coil yang ke motor U VW, ini berarti yang channel A, ini yang channel B, channel 1, channel 2 oscilloscope ya. Ini masuk ke sini, bentuk sinyalnya semacam ini. Jadi kan di sini ada sinyal PWM-nya. Ada sinyal PWM-nya. Ini coba kita yang ini yang sinyal A ya, yang atas, yang ini sinyal yang B. Ini coba kita bandingkan dengan gambar dari datasheet controllernya. Ini kan yang sinyal A selesai, kemudian ini sinyal B. Yang ini kecil-kecil sampingnya sinyal utama ini cuma ringing ya, ringing sebentar karena efek coilnya ya. Ini sinyal A, kemudian sinyal B, dan nanti kemudian sinyal C ya. A ini terhadap C, nanti kita lihat juga A terhadap C nya. Ini A, kemudian B, kemudian kita lihat yang untuk V nya, sinyal V nya, groundnya nggak usah pindah, enggak apa-apa. Ini sinyal A, kemudian agak ada jeda, kemudian sinyal yang C ya, U V W.
Ya, perhatikan bentuk sinyalnya sudah sesuai dengan datasheetnya. Ini kalau misalnya kecepatan motor kita naikkan, ya dia semakin cepat, frekuensinya semakin rapat. Kalau misalnya kita turunkan kecepatan motornya, ya begitu, semacam itu pengukuran untuk motornya, tegangan motor, frekuensi dari pulsa motornya bisa dihitung sendiri. Ini dengan menggunakan volt per diff, time per diff. Kalau pakai oscilloscope digital ya sudah keluar semua angka-angkanya, tidak usah hitung-hitung lagi, semacam itu.